berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur. Hari Sabtu lagi kita 18 Desember 2021. Sudah mulai persiapan ya mau malam mingguan. Mau kemana sih? Ini tanggal 18 masih tengah-tengah, masih lumayan lah ya. Dompetnya masih tebel-tebel tipis gitu. Tapi sebelum Anda jalan-jalan, yuk kita sama-sama ke ruang psikologi. Kita akan ngobrol tentang nganggur, jangan kendur dong ya. Tadi sudah dibuka dengan lagu Suwe Ora Jamu, lagu khas Jawa Tengah mengingatkan saya nuansa Jawa Tengah yang ayem, yang adem, yang syahdu gitu kan. Lagunya mendayu-dayu, tapi kita sore ini tetap semangat dengan Dr. Bagus Ani Putra PSI, psikolog dan juga konsultan SDM, juga saya Isna Safira yang akan selama 1 jam dari jam 3 sampai jam 4 akan menemani sahabat Jawa Timur di ruang psikologi. Ruang psikologi ini juga live dan serentak di Prajangkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, RGR Tulungagung, Mahardika Bondowoso. Anda punya pendapat atau ingin interaksi dengan kita terkait tema kita hari ini, nganggur jangan kendur, Anda bisa telepon di 8961514 atau di line WA 0811 3091 009 0811 3091 009. Kita sapa dulu Pak Bagusnya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Bagus. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini Pak Bagus? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Luar biasa, senyumnya sumringah sekali. Malam minggu katanya Mbak Isna. Betul. Mau kemana malam minggu ini? Lagi rame itu ya Pak Bagus, Spider-Man apa gitu yang lagi hits banget di Malam minggu di rumah aja deh. Oh, di rumah aja. Bagus, saya setuju di rumah aja karena ini ya ada varian Omikron yang baru, kayak lebih aman kita di rumah aja ya Pak Bagus. Iya betul. Soalnya tebal-tebal tipis, kalau saya tipis-tipis tebal. Oh, alhamdulillah. Sekarang tipis, besok tebal. Alhamdulillah insyaallah. Kita akan ngobrol soal nganggur ini. Sebenarnya nganggur itu kayak gimana sih yang dimaksud? Frasa nganggur tuh nganggur maksudnya diam atau nganggur dalam arti pekerjaan sih ini kalau di dalam dunia psikologi? Iya, sebelum saya menjelaskan tentang nganggur, saya buka dulu bahwa topik kita hari ini Mbak Isna itu tidak hanya untuk orang yang menganggur saja, tetapi sebenarnya juga untuk orang-orang yang saat ini sudah bekerja atau sedang berwirausaha. Oke. Kenapa demikian? Karena kita harus bersyukur kita tidak menganggur, gitu ya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah ada kegiatan wirausaha sendiri. Ini kita harus bersyukur di dalam era seperti ini. Kenapa demikian? Karena Mbak Isna, kalau kita lihat pada awal pandemi ya di tahun 2020 itu kita melihat angka pengangguran atau jobless. Angka pengangguran disebut pengangguran itu tidak mempunyai pekerjaan formal atau pekerjaan informal. Jadi formal itu kalau bekerja kepada orang lain, kepada perusahaan itu namanya formal ya. Bekerja suatu institusi itu formal. Tapi yang informal itu punya wirausaha, punya usaha sendiri, wira swasta, itu tidak disebut sebagai pengangguran. Ya, jadi pengangguran di sini betul-betul yang tidak punya pekerjaan secara formal maupun informal. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan yang ditanyakan Mbak Isna tadi, yaitu perilaku apakah yang kemudian tidak tandang gawe kata orang Jawa ya, tidak berbuat sesuatu. Itu pun kalau tidak berbuat sesuatu, kita punya pekerjaan tapi tidak berbuat sesuatu, hanya kemudian memanfaatkan waktu untuk pulang, itu disebut juga
magabu, makan gaji buta termasuk nganggur itu sebenarnya. Tapi kita fokus dulu ke nganggur yang tidak punya pekerjaan formal maupun informal. Baik. Kalau dilihat di awal pandemi itu di tahun 2020 melonjak jobless itu sebesar sekitar 3,3 juta angka di Indonesia pengangguran. 3,3 juta selama pandemi tahun 2020. Sedangkan tahun 2019 itu belum pandemi ya, itu hanya sekitar 700.000. Oke. Jadi naiknya kurang lebih sekitar 5 kali lipat. 5 kali lipat untuk angka pengangguran setelah adanya pandemi. Ya, ini data BPS tahun 2020. Nah, kenapa kok terjadi jobless atau pengangguran? Karena angka pertumbuhan ekonomi kita minus 5,2 waktu itu. Oke. Minus 5,2 itu terdorong karena terpengaruhi karena yang disebut adanya ekonomi kita yang terpuruk. Banyak sektor-sektor ekonomi baik kecil, menengah maupun yang atas itu banyak yang tutup atau mereka pending. Banyak investor yang menahan dirinya untuk tidak invest tapi menyimpan uang di bank. Sehingga ketika investor tidak menginvestkan uangnya ke suatu usaha, maka lapangan pekerjaan ini sudah mulai berkurang. Bahkan sekarang beralih kepada inovatif teknologi, bukan lagi information technology, tapi inovatif teknologi. Hampir semua pekerjaan yang melibatkan sektor yang dilakukan oleh manusia itu bisa digantikan oleh mesin sekarang ini. Ini untuk efisiensinya. Kalau kita lihat juga lihat di tol itu ya, tol itu sekarang sudah tidak menggunakan lagi tenaga manusia yang lebih banyak ya seperti dulu, tetapi menggunakan mesin. Nah, ini yang kemudian meningkatkan angka pengangguran kita. Dan memang pengangguran itu kalau kita lihat ada 2 klasifikasi, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Jadi ada pengangguran terbuka, ada pengangguran terselubung. Yang dimaksud pengangguran terbuka itu adalah orang yang memang betul-betul tidak mempunyai income dari penghasilan yang informal maupun yang formal. Jadi kalau masih punya pendapatan, masih punya income gitu ya, itu disebut bukan sebagai pengangguran. Ini betul-betul pengangguran yang terbuka. Angka 3,3 juta tahun 2020 tahun lalu itu adalah pengangguran yang terbuka. Sedangkan pengangguran terselubung itu adalah dia punya pekerjaan tetapi tidak bisa kemudian menikmati hasilnya, otomatis ya dia sebenarnya minus. Itu pengangguran yang kemudian terselubung, atau bisa jadi definisi yang kedua, yaitu orang yang kemudian dalam angka atau dalam masa produktif dia tetapi tidak bekerja, tapi ada kalanya dia melanjutkan pendidikan. Ini pun disebut sebagai pengangguran terselubung. Jadi kalau pada masa produktif itu ya, setelah lulus S1 atau D3 seharusnya mereka bekerja, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya mereka menempuh pendidikan kembali, entah itu S1 atau S2-nya. Itu yang disebut sebagai pengangguran terselubung. Itu Mbak Isna. Jadi yang disebut nganggur itu banyak sekali variabelnya ya, tidak hanya diam, tapi juga ada yang bergerak, itu masih ada yang dibilang nganggur. Kuliah pun melanjutkan kuliah pun masih dikategorikan nganggur ya, karena istilahnya jobless ya, sebelum memperoleh setelah lulus tidak memperoleh pekerjaan. Iya, betul. Jadi harapannya memang teman-teman yang kemudian melanjutkan pendidikan di S2 setelah dia S1, karena ada juga yang kemudian karena tidak dapat pekerjaan. Harapannya ketika dia sudah S2, peluang mendapatkan pekerjaan itu lebih tinggi dibandingkan ketika S1. Padahal itu juga belum tentu ya, tergantung dari job requirement atau persyaratan jabatan dalam perusahaan itu. Oke, baik. Gitu. Saya akan nyambung ke Pak Bagus ini tadi ya, soal pekerjaan setelah lulus kuliah. Banyak sekali. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya kalau saya salah menyampaikan sesuatu. Banyak sekali orang tua berpendapat kalau kita sudah kuliah nanti akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Padahal berdasarkan pengamatan di beberapa jurnal ini Pak Bagus saya pernah baca, tingkat pendidikan itu bukan satu-satunya jaminan memperoleh pekerjaan, tetapi lebih ke skill. Betul nggak itu Pak Bagus?
Sangat betul Mbak Isna. Oh, Jadi memang kebanyakan perusahaan sekarang ini tidak akan melihat tingkat pendidikan ya. Tingkat oke. pendidikan mungkin yang standar hanya S1 ya. Mm-mm. Kecuali mereka bekerja di suatu litbang atau di divisi suatu litbang atau menjadi dosen. Hmm, Itu memang ada tuntutan untuk melakukan pendidikan lanjut. oke. Tetapi perusahaan-perusahaan sekarang ini lebih tertarik kepada teman-teman yang sudah lulus S1 Mm-mm. ditambahkan dengan pelatihan sertifikasi. Hmm, mm-mm. Jadi misalnya kalau kita bekerja ke di suatu perusahaan kemudian masuk ke divisi Health and Safety Environment, Oke. maka kita harus punya sertifikasi AK3 umum. Itu lebih lebih diminati oleh perusahaan daripada kita mendapatkan S2 tapi tidak tersertifikasi. Mm-mm. Jadi memang skillnya, ya ini mohon maaf juga, ini kritikan untuk pendidikan di Indonesia. Oke. Bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia itu masih menitik beratkan tentang knowledge, Oke. belum kepada skill, belum kepada attitude. Nah ini yang kemudian makanya teman-teman pengusaha atau di perusahaan itu lebih senang kalau mendapatkan orang educated plus dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi otomatis skill, knowledge, attitude-nya dapat gitu Mbak. Oke, berarti kalau tidak mau nganggur lah atau dalam artian jobless, selain memiliki selain memiliki ijazah mungkin ya ijazah Betul. pendidikan juga harus memiliki soft skill. Artinya kita lah anggaplah saya nih ya baru lulus S1. Berarti saya juga harus punya soft skill. Seandainya saya tidak tahu soft skill saya, berarti saya harus mengikuti pelatihan gitu ya Pak Bagus? Ya, ada pelatihan-pelatihan yang justru dibutuhkan ya. Jadi misalnya kalau kita menempati suatu pekerjaan, perusahaan itu akan lebih senang kepada orang yang spesialis daripada yang generalis. Oke. Jadi artinya spesialis itu betul-betul kita punya sertifikasi yang itu disertifikasi oleh BNSP dan lain sebagainya atau LSP. Artinya ketika kita masuk ke suatu dunia pekerjaan, misalnya ya saya di divisi accounting misalnya, maka saya harus ikut kursus brevet A, brevet B. Oke. Selain saya dapat ijazah D3 atau S1 saya, maka perusahaan pasti akan melakukan requirement atau persyaratan jabatan di situ adalah yang sudah pernah mengikuti kursus brevet A, brevet B seperti itu. Itu lebih dihargai daripada kemudian S2 tapi nggak tersertifikasi apapun. Oke, Jerbasuki Mawabeo berarti benar ya setelah lulus harus pelatihan dulu. Berarti Jerbasuki Betul. Mawabeo itu benar ya Pak Bagus ya? Betul. Dan itu lebih diminati oleh teman-teman perusahaan karena begitu mereka bekerja, mereka langsung tahu, mereka langsung mengerti apa yang ditugaskan, sebagaimana yang dilatihkan pada saat pelatihan sertifikasi itu. Gitu Mbak Isna. Baik, Pak Bagus kalau boleh tahu nih kira-kira secara psikologi pengangguran itu lebih banyak perempuan atau laki-laki ya? Ya, itu nanti kita kupas, tapi sebelumnya ini saya akan menceritakan dulu sebab orang menganggur. Oke. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mbak Isna tadi, yang pertama adalah kenapa kok orang itu menganggur? Karena inkompetensi, itu yang pertama. Inkompetensi itu kompetensinya itu tidak memenuhi standar dari yang diharapkan oleh perusahaan. Oke. Sehingga seperti tadi, dia S1 tapi belum ikut pelatihan sertifikasi yang dimaui oleh perusahaan, akhirnya inkompeten Oke. dan tidak mendapatkan pekerjaan itu. Atau dia sudah bekerja di perusahaan itu tapi kemudian dinilai tidak kompeten, maka bisa jadi dia cut off ya, dia kemudian tidak mendapatkan pekerjaan itu, alias kemudian nanti dia bisa diminta untuk resign. Itu karena inkompetensi. Kemudian yang kedua, kenapa orang menganggur, yaitu karena ketersediaan lapangan pekerjaan formal sekarang ini sangat terbatas. Sementara jumlah angka pekerja yang sudah mau produktif untuk bekerja, lulusan-lulusan SMK, D3, S1 itu lebih banyak daripada ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga tidak terserap. Maka persaingannya, kompetisinya sangat luar biasa. Oleh karena itu, maka tadi disinggung oleh Mbak Isna, kita masih membutuhkan lagi yang khas, yang berbeda, yang unik, yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yaitu apa? Misalnya kita punya kemampuan sesuatu yang itu dalam bentuk sertifikasi. Oke. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi daya dongkrak kita menghadapi persaingan global seperti ini. Bahkan Mbak Isna,
karena keterbukaan global ini, maka bisa jadi tenaga kerja asing itu pun masuk ke Masuk. dalam Indonesia. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kok bisa menganggur? Karena kondisi ekonomi yang lesu seperti saat pandemi awal yang lalu. Ini alhamdulillah 2021 sudah Bangkit mulai lagi. bangkit, ya pulih lagi ekonomi kita. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa orang menganggur? Karena bisa jadi karena kebijakan pemerintah dan perusahaan. Kebijakan pemerintah misalnya implementasi undang-undang atau undang-undang cipta kerja yang bisa jadi memungkinkan tidak membela pekerja, sehingga bisa jadi itu pun nanti akan membuat tidak ada proteksi bagi tenaga kerja Indonesia dengan masuknya tenaga kerja asing. Itu kebijakan pemerintah yang kemudian membuat rakyatnya sendiri bisa menganggur, harus diperhitungkan. Dan yang terakhir adalah kebijakan perusahaan. Ini harus hati-hati, sekompeten apapun kita, tetapi kalau perusahaan itu tidak dikelola secara profesional, maka bisa jadi like and dislike berlaku, dan kita kemudian bisa dikeluarkan oleh perusahaan itu. Oke. Jadi Rada kalau serem misalnya ya yang perusahaan, terakhir ya. iya, family business itu biasanya yang terjadi ya. Sekompeten apapun kita, sebaik apapun kita bekerja, tapi kalau kita bukan anggota keluarga dari pemilik, bisa jadi kemudian kita digeser, dan mungkin bisa jadi tidak hanya digeser, dikeluarkan, itu bisa terjadi. Gitu. Iya, yang paling kelihatan nyata tidak bisa naik jabatan atau tidak bisa jadi dirutnya ya Pak ya. Nah, itu pasti jelas itu, kalau yang top manajemen tidak akan mungkin dipegang oleh kita. Oke. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Mbak Isna. Oke. Bagaimana kondisi psikologis orang yang nganggur? Kondisi psikologis orang yang nganggur ini juga pengalaman pribadi, karena saya pernah nganggur pada waktu awal-awal pandemi. Makanya sekarang ini banyak teman-teman yang multiple job. Oke, iya. Jadi ada yang bekerja, ini saya kemarin ngasih pelatihan di Pelindo, ada yang di pelabuhan bekerja tetapi malamnya jadi ojol. Ojol ya. Nah, ini jadi multiple job. Ya, artinya mohon maaf, satu saat kalau kemudian yang salah satu pekerjaan utamanya kemudian dia diminta untuk resign, maka masih ada pekerjaan Backing-nya. yang lain, Oke. income yang lain, betul. Nah, kondisi psikologis orang yang menganggur itu yang pertama karena belum bisa menerima. Nah, ini kata kuncinya. Kalau orang kemudian di cut off, biasanya karena bukan keinginan sendiri tapi keinginan dari perusahaan, maka belum bisa menerima. Harus hati-hati nih. Kalau orang yang belum bisa menerima secara realita, maka akan menghadapi stres dan depresi. Oke. Terutama bagi laki-laki. Oh. Nah, kenapa laki-laki? Kok stresnya, kok depresinya berat? Karena laki-laki tulang punggung keluarga. Karena ketika mereka sudah tidak bekerja, maka ini periuk rumah tangga tidak akan bisa diisi. Atau sebenarnya tidak laki-laki, tetapi siapapun yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Bisa jadi single mother gitu ya, ibu rumah tangga yang kemudian juga harus bekerja, dia single parent. Ketika dia dipecat atau kemudian dia akhirnya nganggur, itu pun akan mengalami stres dan depresi. Kenapa kok stres dan depresi? Kata kuncinya tadi Mbak Isna, yaitu belum bisa menerima realita. Belum bisa menerima realita, artinya stres dan depresi. Fase ini kalau kita lewati, pasti semua orang pasti belum bisa menerima kalau dia dipecat. Betul. Atau dia diminta nganggur, itu belum bisa menerima. Tetapi kalau kita sudah lambat laun 1-2 hari, oke, kita harus sadar realitanya, nggak usah jengkel, nggak usah mantel, maka harus ikhtiar ya, harus berusaha. Itu saya kira stres dan depresinya tidak akan berat gitu. Oke. Nah, yang kemudian yang kedua, kondisi psikologis orang yang menganggur adalah lebih emosional. Sensitif. Ya, sensitif, baperan. Baperan. Karena dulunya dia bekerja, kemudian di rumah nganggur, lontang-lantung, istrinya kemudian ngomong sedikit yang tidak enak, kemudian terjadi cekcok. Ini lebih emosional. Ini harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, kondisi psikologisnya adalah tidak percaya diri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Yang namanya pekerjaan kan status sosial, Mbak. Nah, status sosial itu ketika kemudian kita berkumpul dengan orang-orang sekitar kita yang juga bekerja, kita tidak bekerja, itu akan terjadi minder dan akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial. Padahal sebenarnya lingkungan sosial itu sumber pekerjaan.
Jadi kalau kita punya relasi sosial, punya jejaring, itu adalah sumber pekerjaan. Dan kemudian menyalahkan diri orang lain dan keadaan. Jadi menyalahkan orang lain itu lebih bahaya. Kok dia nganggur dan lain sebagainya, ini salahnya bosku, ini karena bosku itu orangnya arogan. Nah, itu yang kemudian menyalahkan diri sendiri, tidak menilik kepada diri sendiri, dan akhirnya yang terjadi keputusasaan. Makanya tadi jangan sampai kendur. Jangan gitu, Mbak sampai Isna. kendor ya. Kira-kira butuh berapa hari untuk menenangkan diri ketika ya orang tiba-tiba dapat informasi nganggur ya dalam tanda kutip, mungkin diputus mitra begitu, Iya. butuh berapa hari Iya. secara wajar dia kembali untuk Iya. normal? Kalau kita baca dari jurnal itu tergantung dari sisi spiritualnya. Oke. Jadi kalau misalnya orang ini lebih yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan rezeki dari arah manapun selama kita bekerja dan atau berusaha, maka dia akan lebih resilient atau lebih pulih gitu ya. Tidak sampai seminggu sudah bisa nerimo gitu ya. Tetapi kalau orang yang jauh dari Tuhannya, bahwa di balik itu pasti akan banyak hikmah yang terjadi, maka dia akan lebih sulit ini untuk dipulihkan, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Tapi kalau semakin dekat dengan Tuhannya, maka akan semakin resilient atau semakin cepat pulihnya dan cepat sadar. Segera dia bangun, kemudian cari alternatif, ikhtiar untuk pekerjaan atau wirausaha. Itu Mbak Isna. Betul. Tipsnya mungkin nanti akan disampaikan. Nomor satu adalah kembali ke Tuhan dulu. Itu tips yang akan disampaikan Pak Bagus. Nanti saya wakilkan dulu satu ini. Pak Bagus tadi sempat disinggung ya tentang sekarang kita beralih ke era disruption ya, di mana-mana bentuknya digital. Menurut saya dan juga saya baca di Kompas, banyak sekali lapangan kerja yang bisa tercipta ya di dunia digital ini. Kemudian kalau memang banyak sekali lapangan kerja yang bisa tercipta karena adanya digital yang alih-alih katanya menggantikan manusia, tapi justru menciptakan lapangan pekerja, kenapa masih ada yang nganggur? Nah, ini ketakutan masyarakat, Mbak Isna. Kalau masyarakat kemudian memandang bahwa inovatif teknologi itu akan terjadi dehumanization atau sudah tidak lagi mementingkan manusia, sebenarnya salah. Karena kita ini memang akan tergantikan nantinya oleh inovatif teknologi, tetapi kita harus ingat siapa sih yang menjalankan inovatif teknologi? Manusia, kan gitu. Artinya kita harus bersiap untuk menghadapi inovatif teknologi. Misalnya Zoom seperti ini saja. Kita siaran digital seperti ini. Ini pun merupakan perkembangan teknologi yang nggak bisa dipungkiri. Bisa jadi nantinya saya tidak perlu datang ke sana, ke studio seperti Zoom ini ya. Tetapi akhirnya kita harus juga paham bahwa ini inovatif teknologi yang memerankan adalah manusia. Maka manusianya nggak boleh gaptek. Kita harus menyesuaikan diri. Kalau perlu ikut pelatihan-pelatihan sertifikasi skill yang kemudian mendongkrak kepada pengetahuan dan penerapan inovatif teknologi dalam pekerjaan kita. Itu akan dihargai lebih daripada orang yang gaptek nantinya. Gitu Mbak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang nantinya kita tidak gaptek, itu akan menyebabkan membuka lapangan pekerjaan. Tetapi kalau itu gaptek maka akan tertutup dengan sendirinya. Itu Mbak Isna. Baik, lagi-lagi kembali ke soft skill ya. Betul. Iya. Baik, sahabat Jawa Timur, perbincangan kali ini seru sekali menghadapi tahun baru. Mungkin ada sahabat Jawa Timur yang punya resolusi, yang sekarang masih ya bingung ya mencari pekerjaan atau bingung mau kerja apa. Sebenarnya ada keinginan, tapi kadang Pak Bagus malas memulai biasanya ya. Betul. Karena dunia digital itu kan memang mempelajarinya cukup rumit mungkin ya Pak Bagus. Iya. Jadi banyak sekali yang malas memulai. Nah, Anda bisa nih, mumpung ada pakarnya konsultan SDM, mungkin Anda mau berinteraksi, bertanya atau memberikan pendapat terkait dengan nganggur itu tadi. Yuk, sahabat Jawa Timur, bisa telepon di kita 896 1514 atau di WA 0811 3091 009. Pak Bagus, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, sahabat Jawa Timur, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Ruang Psikologi. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu?
Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljoza melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Baik sahabat, ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Lailatul Maulidia binti Ahmad Syaroni. Dulu tinggal di Perapatan RT 09 RW 03 Desa Pagarwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudari Lailatul Maulidia binti Ahmad Syaroni dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 20 Desember 2021 jam 8 pagi. Selanjutnya sahabat, masih panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Novengki Satriono bin Paino. Dulu tinggal di Dusun Jambe, RT 01 RW 02, Desa Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Novengki Satriono bin Paino dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 20 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Kowe lah duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, jo rame-rame yo,
aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Ya bayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Ya, sahabat radio Suara Sidoarjo bersama Meet Up Car Community MUCC mengadakan City Tour Pesona Delta 3, yaitu touring wisata, kuliner, kerajinan, dan kopdar gabungan otomotif. City Tour Pesona Delta 3 diadakan minggu besok 19 Desember 2021 dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Diikuti oleh komunitas mobil dan umum. Ikuti kehebohannya live di LPPL Suara Sidoarjo minggu besok mulai jam 8 sampai jam 11 siang. City Tour Pesona Delta 3 didukung oleh Luminor Hotel Sidoarjo, Hayu Syari Skin Clinic, Cheers Healthy Drinking Water, Angkasa Fitri Logistik, MTB Property, dan Suzuki Candi. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga, dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur dan buah. Dan juga Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS 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 air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Ya cuma Cheers. Air
pesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat Jawa Timur, kita kembali di ruang psikologi, masih membahas tentang nganggur jangan kendur. Masih bersama Dr. Bagus Adi Putra PSI, konsultan SDM dan juga psikolog. Pak Bagus masih bersama kami? Ya, masih. Alhamdulillah. Pak Bagus, sebelum nanti saya akan tanya terkait dengan tips nih, pasti yang dibutuhkan adalah tips. Kita ke beberapa pertanyaan dulu. Saya akan pilih 1, 2, 3 dulu ya Pak Bagus pertanyaannya. Boleh. Yang pertama dari Twitter @dianratih. Pak, selama ini pelatihan kerja bagi lulusan baru yang benar-benar bisa menjamin kerja, apakah ada? Dan bisa disampaikan tidak ciri-cirinya bagaimana? Karena saya pernah mengikuti pelatihan 2 kali dan ternyata zonk. Monggo Pak Bagus. Iya, pelatihan yang sudah bisa menjamin itu sebenarnya ada pelatihan sertifikasi. Oke. Artinya memang kebutuhan dari perusahaan itu membutuhkan sertifikasi training yang kemudian memang ada dibuka lowongan pekerjaan. Tapi syaratnya satu, yaitu adanya lowongan pekerjaan. Kalau lowongan pekerjaannya ada dan memang dipersyaratkan untuk pelatihan sertifikasi, tentunya itu akan jadi jaminan. Nah tentunya teman-teman yang akan berlomba di situ harus memenuhi standar minimal kualifikasi dari persyaratan jabatan yang ada yang dibuka di perusahaan itu. Nah, jadi kalau mau mengikuti pelatihan, tolong betul-betul yang selektif, yang itu merupakan sertifikasi dan disertifikasi oleh BNSP atau lembaga sertifikasi profesi. Itu pasti akan menambah, memang agak lebih mahal ya daripada pelatihan yang lain dan cukup waktunya beberapa hari begitu. Tetapi justru itu yang akan dilihat oleh perusahaan. Itu Mbak Isna. Ciri-cirinya berarti apa saja nih Pak? Tentunya ada pelatihan itu pasti akan menyebutkan dari LSP mana atau lembaga sertifikasi profesi mana, dan itu pasti akan disertifikasi oleh BNSP. Jadi pengujian nanti adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP. Pertanyaan saya menyambung pertanyaan ini tadi ya Pak. Apakah biaya yang mahal juga menjadi salah satu ciri kalau pelatihan itu qualified? Ya. Relatif mahal ya. Relatif mahal itu artinya memang kenapa kok ada relatif mahalnya, karena di situ nanti akan ada beberapa hari pelatihan dan di situ nanti akan ada ujian langsung kompetensinya. Jadi diuji kompetensi dan bukan orang yang melatih yang menguji kompetensi, tetapi orang dari BNSP langsung yang akan menguji kompetensinya. Itu yang menyebabkan mahalnya seperti itu Mbak. Relatif mahalnya seperti itu Mbak Isna. Baik. Terima kasih Pak Bagus. Begitu ya, Dian Ratih, kalau mau cari pelatihan kerja, cari yang qualified, kemudian ada logo BNSP-nya, dan rata-rata harganya relatif tidak terjangkau, relatif mahal. Relatif mahal investasinya. Iya betul, tapi tidak apa-apa mahal di awal ya kan, bersusah-susah payah dulu, nanti kemudian baru bersenang-senang. Jer basuki mau beo tadi itu loh ya. Betul. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Randy di Candirejo. Bapak, saya bersiap nganggur karena ada wacana pengurangan pegawai di kantor saya. Apakah saya siap-siap cari kerja sekarang atau bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar bingung. Ya, kalau memang sudah ada wacana seperti itu dan masuk dalam waiting list, ya ini harus siap-siap juga mencari pekerjaan, atau kalau memang kemudian ada pesangonnya. Kalau relatif sudah 1 tahun pasti ada pesangonnya dan diperhitungkan di BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa jadi biaya yang didapatkan pesangon itu bisa dijadikan modal untuk wirausaha. Jadi tidak harus selalu kita tuh bekerja ke orang lain. Bisa jadi kita justru dengan wirausaha itu menciptakan lapangan pekerjaan. Itu amal jariahnya nantinya. Baik. Gitu Mbak Isna. Jadi lebih baik cari kerja sekarang gitu ya Pak? Ya, mulai sekarang sudah mulai mencari kerja, karena memang betul-betul kalau ada pengurangan seperti ini bisa mendadak. Artinya kita harus sudah siap. Tapi kalau betul-betul kita tahu bahwa kita waiting list ya untuk
cut off berikutnya gitu. Saya menyambung lagi, saya suka yang nyambung-nyambung begini. Kalau bukaan tahun, perpindahan tahun ya Pak, ini kan 2021 mau ke 2022. Apakah wacana pengurangan pegawai itu selalu ada di perpindahan tahun? Tergantung dari kinerja perusahaan. Kita cukup optimis bahwa di tahun 2021 ini sudah ada pemulihan ekonomi, apalagi ada Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional. Artinya stimulus-stimulus yang diberikan kepada perusahaan, misalnya bayar pajaknya itu bisa dikurangi atau malah bahkan tidak bayar pajak. Itu sudah diberikan oleh stimulus oleh pemerintah. Sehingga sebenarnya tidak ada suatu alasan perusahaan itu untuk memecat karyawannya. Karena ini yang dijaga oleh Kementerian Tenaga Kerja bahwa dalam pemulihan ekonomi ini bagaimana perusahaan tetap bisa jalan tanpa memecat atau mengurangi karyawannya. Bahkan sebenarnya kalau kita bisa melihat key performance indicator perusahaan, kita bisa menghemat atau melakukan efisiensi tanpa harus melakukan rasionalisasi atau pengurangan karyawan. Contoh misalnya pengurangan listrik, pengurangan biaya listrik, pengurangan biaya BBM atau air dan sebagainya, ini bisa kita hemat sehingga kita masih bisa membayari karyawan. Itu yang kemudian kita mencoba untuk menghindari adanya pemutus hubungan pekerjaan. Begitu Mbak. Oke, baik begitu ya. Jadi masih ada harapan lah ya. Ya, masih ada harapan. Apalagi negara ikut ambil andil ya. Betul. Saya kemarin masih ingat ada insentif pajak kalau tidak salah dari negara untuk karyawan dan juga UMKM. Baik, terima kasih Pak Bagus. Ke pertanyaan selanjutnya ini dari saya pikir ada telepon masuk dari Duana Raya. Yang saya hadapi sekarang adalah sanksi sosial karena menganggur dan itu berat sekali rasanya, putus asa. Bagaimana saya menghadapi sanksi sosial tersebut? Ini baru masuk ke tips berarti Mbak Isna. Baik. Ya, tipsnya untuk teman-teman yang sekarang menganggur dan semangatnya jangan sampai kendur. Bagaimana? Yang pertama, karena biasanya orang yang menganggur itu belum bisa menerima kondisi dan keadaannya seperti itu, maka yang pertama adalah narimo. Jadi nanti ini kita singkatannya adalah niru. N-nya itu adalah narimo. Jadi harus narimo, menerima kenyataan bahwa memang kita ini sedang dihadapkan pada kondisi ya diminta untuk menganggur. Diminta untuk kemudian rasionalisasi atau pengurangan karyawan. Tapi kita harus positive thinking. Positive thinkingnya seperti apa? Positive thinking kepada Tuhan. Bahwa kita harus perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak ingin menganggur lagi, ini mungkin merupakan suatu hikmah yang terbaik dulu, bahwa kita harus diminta nganggur, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saya waktu pernah dipecat Mbak Isna, pernah di pengurangan karyawan, itu saya positive thinking sama Tuhan, bahwa saya akan diberikan setelah ini adalah unlimited office. Nah, termasuk Suara Sidoarjo ini unlimited office saya, salah satu office saya. Jadi saya pun juga menganggap bahwa pasti saya akan mendapatkan banyak kantor setelah saya dipecat dari satu kantor. Itu Tuhan pasti akan menggantikannya seperti itu. Nah, keyakinan inilah yang kemudian membuat saya narimo. Artinya Tuhan saya akan membuat skenario terbaik untuk makhluknya. Tidak akan mungkin tidak. Wong yang namanya binatang melata saja kemudian dijanjikan Tuhan untuk mendapatkan rezeki, kenapa kita tidak? Nah, kemudian yang kedua, I-nya setelah N tadi narimo, I-nya niru tadi ya, I-nya adalah ikhtiar atau berusaha. Ya, berusaha sambil memperbaiki diri dan kompetensi kita. Ingat, kemungkinan kita tergeser dari perusahaan, di cut off karena mungkin diri kita yang kurang baik atau ada kompetensi kita yang masih lemah. Makanya tadi ada pelatihan-pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi kita yang kita bisa jual secara unik, secara khas dibandingkan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, R-nya adalah relasi sosial. Relasi sosial. Niru, narimo, ikhtiar, relasi sosial. Datangnya pekerjaan itu atau informasi pekerjaan itu datangnya dari orang lain. Nah, kita harus perbanyak bersosialisasi dengan orang lain, jangan justru menarik diri. Nah, ini tadi yang menanyakan bahwa saya mulai minder, kemudian putus asa, nggak mau bergaul, jangan. Justru saat nganggur itu perbanyaklah kita berkomunikasi dengan orang lain. Saat saya nganggur, saya itu satu hari bisa telepon 6-8 teman saya. Untuk tanya kabar sekaligus kalau ada pekerjaan yang bisa saya bantu, itu saya tidak malu.
Ya, artinya saya pun juga tidak akan menarik diri karena ada the power of silaturahim. Oke. Di situ akan muncul nanti akan rezeki-rezeki yang lain. Meskipun nanti oh ya ini ada lowongan atau oh ini ada pembicara butuh materi dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya dari the power of silaturahim tadi kita akan mendapatkan rezeki. Yang keempat adalah U itu adalah usaha. Usaha itu artinya adalah wirausaha. Oke. Ya, wirausaha itu jadi begini, jangan pikiran kita tergantung bahwa kita nyari pekerjaan ikut orang lain atau ikut perusahaan. Kalau perlu wirausaha, nah, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita berwirausaha nggak mungkin kita dapat karena kita sendiri yang kemudian berwirausaha. Nah, ini dijadikan sebagai peak experience kalau dalam bahasa psikologi, yaitu pengalaman puncak yang akan menjadi titik balik kita menjadi sukses. Itu namanya peak experience. Jadi ketika kita terpuruk pada kurva yang paling jurang gitu ya, yang paling curam, yang paling dalam, justru itu dijadikan suatu pengalaman puncak kita untuk menjadi titik balik menjadi orang yang sukses. Nah, banyak sekali contoh misalnya Surabaya di masa jualan nasi goreng dan sekarang nasi gorengnya laris manis. Jadi karena itu tadi dia berusaha wirausaha sendiri setelah dipecat dari perusahaannya. Dan banyak kondisi seperti itu. Artinya bil hikmah ini, dengan hikmah seperti ini dipecat justru jadi orang sukses. Coba kalau dulu nggak dipecat, kita jadi bawahan terus. Gitu terus. Sekarang kita dipecat, kita jadi atasannya. Itu yang jadi hikmahnya seperti itu. Yang penting narimo, niru tadi. Gitu Mbak. Betul. Kita dijatuhkan supaya terpelanting lebih tinggi, begitu ya Pak Bagus ya? Betul. Nah, ini Pak Bagus sering kan ya orang-orang sering sekali termasuk saya. Memang ngomong itu gampang Pak Bagus. Ngomong maksudnya niru ini tadi nerimo, kemudian ikhtiar ke relasi sosial dan wirausaha itu ngomongnya gampang. Tapi waktu menjalankannya itu rasanya kok aduh, untuk naik, untuk berdiri saja sulit. Nah, mungkin Pak Bagus bisa berbagi motivasi untuk bangkit. Ayo bangkit, jangan kendur nih. Ya. Jadi kenapa saya bisa lancar ngomong kayak gini? Karena saya pernah mengalami, Mbak Isna. Saya pernah mengalami nganggur, dipecat dan lain sebagainya. Nah, yang saya lakukan adalah tadi memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian saya mendapatkan waktu itu ketika setelah berdoa, kemudian kok saya melihat suatu tayangan video itu berkaitan dengan anak dilesatkan. Ketika kita mau memanah, itu pasti akan menarik ke belakang. Kalau ingin semakin pesat, maka ditariklah anak panah itu semakin ke belakang. Ketika sampai ke belakang, maka akan semakin jauh loncatannya. Lesatannya itu akan semakin jauh. Maka ini kemudian membuat saya semakin menerima, narimo. Artinya Tuhan sedang melentingkan saya, menarik saya ke belakang untuk melesat sejauh-jauhnya. Dan akhirnya bilikmah tahun ini, alhamdulillah 2 tahun ini, setelah saya dipecat 2 tahun yang lalu, akhirnya saya menduduki di posisi tertinggi di perusahaan saya. Luar biasa. Motivasi yang luar biasa sekali ini untuk sahabat Jawa Timur ya. Bukan hanya bicara saja, tapi juga sudah pernah mengalami posisi yang mungkin sekarang sedang dialami oleh sahabat Jawa Timur. Terima kasih Pak Bagus atas tips dan motivasinya untuk hari Sabtu ini. Sabtu berbicara tentang motivasi, Senin langsung bangkit semangat lagi. Baik Pak Bagus, terima kasih berbagi waktu bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Jawa Timur, itu tadi ya perbincangan kita terkait dengan nganggur, jangan kendur, jangan pernah kendur, tetap semangat, ikhtiar ya, tetap berusaha, tetap menerima kenyataan, tadi membangun relasi sosial dan wirausaha itu jangan ditinggalkan. Terima kasih juga kepada Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Erger Tulungagung, Mahardika Bondowoso yang sudah menyiarkan serentak di radio LPPL-nya. Sahabat, akhir kata dari saya, tetap semangat. Apapun yang terjadi itu sudah takdir ya. Tapi kita tetap harus semangat untuk menghadapi masa depan yang kita tidak tahu seperti apa. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.